Di tengah-tengah kota Batavia, yang hingga pada 1809 dikelilingi tembok dan parit, berdiri gedung Stadhuis atau Balai Kota. Adolf Heiken SJ dalam tempat-tempat bersejarah di Jakarta menyebut, gedung itu selesai dibangun pada 1712. Pada dua sisi bangunan utama, terdapat gedung-gedung sayap bertingkat dua. Ruang-ruang pada tingkat pertama digunakan sebagai penjara, sedangkan tingkat atas dipakai sebagai tempat tinggal para sipir. Selama nyaris 2 abad, gedung itu merupakan tempat orang-orang mengurus pendaftaran pernikahan, beribadah, memperjuangkan hak dalam ruang pengadilan, memperoleh perlindungan bagi anak-anak yatim piatu, dan penjara bagi terpidana yang menunggu hukuman dicambuk, disiksa, atau hukuman gantung di atas panggung di muka pintu gedung itu. Balai Kota sebut Heiken bukan tempat pemerintahan VOC, melainkan gedung kantor administrasi. Kantor terpenting dalam gedung ini adalah Dewan Kota Praja dan Dewan Pengadilan. Taman Fathahillah dahulu disebut Stadhuisplein. Di lapangan itu, pasar malam digelar, juga sebagai tempat hukuman penyulaan. Pada 1925, gedung Balai Kota menjadi kantor pemerintahan Provinsi Jawa Barat hingga Perang Dunia II pada 1942. Sejak kemerdekaan, gedung itu menjadi markas militer Kodam 0503 Jakarta Barat. Kota tua, terutama kawasan Taman Fathahillah, pertama kali direvitalisasi pada masa Gubernur Jakarta Ali Sadikin. Perhatian Ali kepada museum dan bangunan tua terinspirasi ketika ia berkunjung ke Warsawa, Polandia, saat masih menjadi Menteri Perhubungan Laut. Ketika itu, ia terkesima melihat banyaknya bangunan berarsitektur klasik masih terpelihara dengan baik. Pada 1966, ia ditunjuk menjadi Gubernur DKI Jakarta. Untuk mewujudkan cita-citanya, membangun museum dan memugar bangunan-bangunan tua, pada pertengahan 1968, Ali membentuk Dinas Museum dan Sejarah DKI Jakarta. Lalu, untuk merestorasi kawasan sekitar Taman Fathahillah, dikeluarkan 2 surat keputusan gubernur pada 1970 dan 1973. Gedung-gedung tua yang menjadi fokus pemugaran dan lingkungannya yang ditata terdapat di sekitar Jalan Kali Besar Timur, Jalan Bank, Jalan Pintu Besar Utara, Jalan Jakarta Kota, Jalan Tongkol, dan Jalan Lada. Menurut Kompas edisi 20 Februari 1971, kawasan itu akan dikembalikan mirip suasana pada abad ke-18. Museum Batavia Lama yang didirikan di atas tanah bekas gedung gereja Belanda direncanakan menjadi museum niaga yang bakal memamerkan salinan surat perjanjian perdagangan, baik itu rempah-rempah, kopi, dan teh. Heiken menyebut museum itu dibuka pertama kali pada 1939 oleh Gubernur Jenderal Tjarda van Starkenborgh, Stadshouwer. Pada 1975, gedung itu menjadi museum wayang. Lalu, Balai Kota Jakarta atau Stadhuis juga menjadi fokus pemugaran. Gedung itu pun bakal disulap dengan konsep museum, yang setiap ruangan akan dipamerkan peralatan rumah tangga, senjata, perhiasan dinding, lukisan, dan sebagainya.
disesuaikan dengan suasana periode tertentu. Pada 1974, gedung itu menjadi Museum Sejarah Jakarta. Di museum ini dipamerkan sebagian barang antik yang dari 1939 hingga 1973 dipamerkan di Museum Batavia Lama. Koleksi itu dikumpulkan oleh Batavia's Genootschap van Kunsten en Wetenschappen atau Perkumpulan Batavia untuk Kesenian dan Ilmu yang dibentuk pada 1778. Lantas di Sungai Ciliwung, yang sekarang disebut Kali Kerukut, di Jalan Kali Besar Timur, bakal dibangun sebuah dermaga yang akan ditaruh beberapa perahu replika dan keranjang berisi rempah-rempah. Di sekitar kawasan Taman Fathahillah juga dibangun restoran, kedai kopi, toko buku, bar, toko cenderamata, dan butik batik. Ada pula taman di depan stasiun Jakarta Kota yang dibangun PT Pembangunan Jaya pada 1972. Bentuk taman itu elips, memiliki panjang 17 meter dan lebar 34 meter. Ada beberapa air mancur yang berwarna, berbentuk buah-buahan. Sebuah kolam ada di tengah taman, dilengkapi 20 tempat duduk
dan 24 lampu taman. Kemudian pada 1993, di masa Gubernur DKI Suryadi Sudirja, dikeluarkan surat keputusan gubernur yang mengatur tentang dimulainya revitalisasi untuk mendukung ide Jakarta Kota sebagai kawasan wisata. Sebanyak 224 bangunan dijadikan cagar budaya, termasuk 93 bangunan yang ada di Kota Tua. Bertahun-tahun, taman yang dibangun pada 1972 itu terkubur karena dijadikan jalur perlintasan orang dari stasiun ke depan Museum Mandiri. Sebagian lainnya dijadikan halte bus Transjakarta. Sekarang, usai selesai revitalisasi, pada akhir Agustus 2022, taman itu dibangun kembali. Sebuah jam umum yang sudah ada sejak zaman kolonial dipertahankan. Jam tersebut bermuka 3. Detak jarumnya menjadi saksi perjalanan sejarah Kota Tua.